Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya masuk ke inti sebuah video, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Taufik Rahim dengan NIM 250131045 atau kuliah PK kelas C1 dengan prodi Teknologi Informasi. Terima kasih kepada Bapak dosen Abdul Hamid ASKOM MKOM sudah memberikan saya kesempatan dalam melakukan sebuah perencanaan membangun karakter yang positif pada diri sendiri. Sebelum kita masuk pembahasan, itu apa sih yang dimaksud dengan karakter? Karakter itu bisa kita sebut dengan fondasi dari siapa kita. Untuk menambahkan sebuah karakter yang positif, kita perlu adanya yang pertama itu disiplin, kedua tanggung jawab, yang ketiga itu jujur, yang keempat itu berani mencoba, yang kelima itu empati, dan yang terakhir itu ada yang namanya konsisten. Terkadang kita punya banyak rencana tapi sering gagal, itu karena hal yang sederhana. Yang pertama itu kurangnya karakter yang kuat, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita belum disiplin, belum konsisten, dan belum bertanggung jawab. Jadi karakter yang kuat bukan terbentuk dalam sehari, tapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, terus bagaimana sih caranya membangun karakter yang positif itu? Di sini akan saya paparkan. Yang pertama itu ada yang namanya tahap, yang kedua itu ada isi perencanaan, dan yang ketiga itu ada bagaimana sih cara penerapannya. Yang pertama itu yang kita tujukan itu adalah tujuan karakter. Terus bagaimana sih isi perencanaannya? Menentukan karakter yang positif yang kita ingin kembangkan. Contohnya misalnya seperti disiplin, tanggung jawab, atau apapun lah itu yang kaitannya dengan positif. Terus yang kedua itu ada yang namanya evaluasi diri. Evaluasi diri itu bagaimana sih maksudnya? Di sini perencanaannya itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Terus bagaimana sih penerapannya itu? Kita harus tahu apa kekuatan kita dan kelemahan kita. Sebagai contoh, di sini kekuatan saya itu mudah fokus saat tenang. Terus kelemahannya apa? Kelemahannya itu sering menunda tugas. Yang ketiga itu bagaimana sih strategi pengembangannya? Di sini perencanaan saya itu menentukan langkah-langkah konkret. Bagaimana maksudnya langkah-langkah konkret itu? Di sini sebagai penerapannya itu membuat jadwal belajar dan menuntaskan tugas lebih awal. Terus yang keempat ada yang namanya kebiasaan positif. Kebiasaan positif itu biasanya apa sih? Rutinitas harian untuk mendukung karakter. Contohnya seperti apa? Membuat to-do list itu sangat penting. Dan membaca setiap hari. Itu kebiasaan positif. Terus yang kelima, bagaimana sih mengelola emosi dan mindset? Untuk mengelola emosi dan mindset itu kita harus bisa mengontrol pikiran dan emosi. Terus sebagai contoh penerapannya itu, kalau biasanya saya sedang emosi, itu biasanya saya menarik napas dalam ketika sedang marah dan menghindari self talk negatif. Contohnya, misalnya kita untuk bermain game itu, kalau kita kalah biasanya pasti ngomongnya pasti jorok. Jadi hindari yang melakukan yang seperti itu. Terus yang keenam ada yang namanya evaluasi berkala. Apa sih yang dimaksud dengan evaluasi berkala? Berkala itu biasanya kita mengecek perkembangan diri kita. Bagaimana sih caranya mengecek perkembangan diri kita itu? Yang pertama itu kita bisa evaluasi diri, evaluasi harian, evaluasi mingguan, dan evaluasi bulanan. Terus dan yang terakhir itu yang sangat penting itu adalah self reward. Self reward itu biasanya kita kategorikan sebagai penghargaan diri. Sebagai contoh penerapannya itu biasanya kalau saya berhasil atau capai target, itu biasanya saya memberi penghargaan kepada diri saya, itu biasanya membeli makanan yang enak untuk saya sebagai capaian target saya. Terus di sini perencanaan mingguan saya selama seminggu itu sudah saya buat.
Untuk perencanaannya itu dari hari Senin itu karakter yang saya mau bikin itu misalnya disiplin. Jadi untuk kegiatan atau tindakannya itu biasanya membuat to-do list. To-do list selesaikan tugas sebelum jam 8 malam. Jadi indikator keberhasilannya itu gimana? Semua tugas selesai sesuai jadwal. Terus hari Selasanya itu lanjutkan lagi kita melakukan disiplin. Disiplin itu penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Di Selasa itu saya membuat lagi disiplin, membuat kegiatan lagi, membuat to-do list-nya lagi, bangun lebih awal, belajar 30 menit tanpa HP. Pokoknya indikator keberhasilannya itu tidak ada distraksi saat belajar. Contohnya, misalnya saya saat belajar, pokoknya kita tidak berfokus ke HP, jadi fokus membaca buku aja. Yang selanjutnya itu hari Rabu itu saya menerapkan fokus karakter tentang tanggung jawab. Untuk karakter tanggung jawab ini biasanya saya melakukan tindakan itu biasanya mengerjakan tugas sulit 5 menit terlebih dahulu, atau membaca buku 10 menit, apapun itulah bentuk pelajarannya. Jadi indikator keberhasilannya itu apa? Tidak menunda tugas, apapun yang diberikan tugas dari dosen itu tidak menunda. Apapun saat hari itu diberikan tugas langsung dikerjakan. Itu indikator keberhasilan yang saya bikin. Terus hari Kamis kembali lagi ke disiplin. Disiplin itu penting. Terus bagaimana sih tindakan dan kegiatan yang saya buat itu kalau hari Kamis itu cek progres tugas atau minta feedback ke teman sejawat. Tentunya itu apapun yang saya lakukan dalam minggu-minggu ini, gimana sih menurutmu selama 4 hari ini gimana menurutmu perilaku saya atau gimana gitu. Terus indikator keberhasilan itu gimana? Minimal 1 feedback diterima. Terus hari Jumat itu lanjut ke tanggung jawab. Biasanya kalau tanggung jawab itu kegiatannya atau tindakan yang saya lakukan itu biasanya selesaikan tugas akhir pekan atau kurangi penggunaan HP selama 30 menit. Terus indikator keberhasilannya gimana? Indikator keberhasilannya itu tugas selesai sebelum malam. Contohnya biasanya sebelum maghrib itu sudah clear semua tugas yang saya lakukan. Lanjut untuk hari Sabtu atau weekend itu biasanya saya fokus membangun karakter tentang kemandirian. Sebenarnya kalau membangun karakter kemandirian itu banyak. Untuk kegiatan atau tindakannya itu misalnya kita membereskan kamar atau mencuci atau membersihkan ruangan tamu, apapun lah itu pokoknya. Jadi indikator keberhasilannya itu apa? Indikator keberhasilannya itu kamar kita rapi, terus tugas rumah selesai. Ya, itu untuk indikator keberhasilannya. Terus yang terakhir itu hari Minggu, itu sangat penting. Untuk hari Minggu itu biasanya saya melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri itu kegiatan dan tindakannya itu biasanya saya melakukan refleksi mingguan, terus buat target baru lagi. Sebagai indikator keberhasilannya itu catatan refleksi yang saya buat. Terus apa sih kesimpulan semuanya? Kesimpulan semuanya itu perencanaan diri untuk membangun karakter positif itu terdiri dari yang pertama itu menentukan tujuan karakter kita, yang kedua itu evaluasi, yang ketiga itu menyusun strategi pengembangan diri, terus yang keempat membangun kebiasaan positif, yang kelima menetapkan indikator keberhasilan, yang kelima mengelola emosi dan mindset, yang ketujuh minta feedback, yang kedelapan evaluasi berkala, dan yang terakhir itu yang sangat penting adalah self reward. Perubahan diri itu dimulai dari pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Tidak harus sempurna, tapi cukup konsisten. Dan hari ini saya memilih menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, mulai dari dirimu mulai hari ini. Terima kasih. Saya Taufik Rahim, balik undur diri. Terima kasih.